Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di kelas belajar. Kali ini kita akan belajar tentang data dan ketidakpastian, yang mana ini salah satu materi dari subtes penalaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dalam memahami materinya dan juga dimudahkan nantinya dalam mengikuti UTBK. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Kalau semisal ada kendala bilang ya di kolom chat teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan belajar eh, tentang data dan ketidakpastian. Itu ada dua materi, yang mana ada materi statistika dan juga ada materi kombinatorika. Materi kombinatorika itu nantinya ada kaidah pencacahan, ada peluang. Untuk yang pertama dari statistika terlebih dahulu. Nah, statistika sendiri itu kan ada yang namanya data tunggal dan juga ada data berkelompok. Kalau kalau kita ketahui, yang biasanya sering muncul itu kan ada rata-rata, ada apa lagi? Median, nilai tengah, modus dan sebagainya. Kalau dari rata-rata, itu rumusnya adalah gimana? Masih ingat nggak tentang rata-rata? Konsep rata-rata atau simbolnya kayak gini. Rata-rata itu sama dengan jumlah jumlah semua data atau jumlah semua nilai, kemudian kita bagi dengan banyaknya data atau frekuensi gitu ya. Kalau misalkan data tersebut berupa data tunggal, ada tiga, ada empat, ada lima, kemudian ada lima, kemudian ada satu misalkan. Nah, di sini itu, di sini itu terdapat lima data ya kan. Berarti kalau mencari rata-ratanya itu kita jumlahkan semua datanya, satu tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini kan banyaknya itu ada 5 data. Nah, jadinya 10 tambah 7 tambah satu berarti 18 kita bagi 5. Nah, 18 kita bagi 5 kita dapat 3,6. Jadi rata-ratanya adalah 3,6. Nah, tapi di sini kan data tunggal ya kan? Ini masih berupa data tunggal. Bagaimana kalau yang diketahui itu berupa data kelompok? Nah, jadi rumusnya yang ini. Kalau data kelompok, kita mencari nilai tengahnya. Nah, misalkan ada sebuah tabel ya kan? Ada sebuah tabel. Nah, di sini misalkan nilai, di sini misalkan frekuensi atau banyaknya gitu. Yang dapat nilai 100, bentar. Yang dapat nilai misalkan 71 sampai 80 itu ada 5 orang. Yang dapat 81 sampai 90 itu ada 12 orang. Yang dapat 91 sampai 100 itu ada 3 orang misalkan. Nah, di sini kan berupa data kelompok ya kan, berkelompok. Ada intervalnya. Interval itu kan jangkauan dari 71 sampai 80. Nah, ternyata ada 5 orang nih yang dapat nilai 71 sampai 80. Nah, gimana cara mencari rata-rata dari data kelompok? Kita tentuin dulu nilai tengahnya. Tentuin dulu nilai tengahnya. Dari 71 sampai 80, itu tengah-tengahnya berapa? 71. Untuk mencari tengah-tengahnya gimana? Apakah kita jabarkan gini? 78, 79, 80, ya kan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Apakah seperti ini? Kelamaan ya, teman-teman.
Nah, jadi untuk mencari tengah-tengahnya itu 71 tambah 80 kita bagi 2. Nah, jadinya 151 kita bagi 2. 151 dibagi 2, 2 kali 5, 10, 1, 10, 5. Jadinya nilai tengahnya adalah 75,5. Nah, di sini kita masing-masing rentangnya. Kita cari nilai tengahnya gitu. Kalau dari yang di sini berarti 85,5, yang di sini 95,5. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata dari data kelompok, itu kita jumlahkan dari frekuensi dikali nilai tengahnya. Jadi 75,5 dikali 5 itu berapa? 85,5 kali 12, 95,5 kali 3. Begitu. Jadi jumlahkan ya. Karena di sini ada 3 interval, ada 3 baris ya kan? Berarti yang pertama 75,5 kita kali dengan 5. Kemudian dijumlah, kemudian 85,5 kita kali 12, kemudian 95,5 kita kali 3. Nah, ini kan jumlah semua nilai datanya gitu ya. Dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti banyaknya data itu total frekuensinya. 5 tambah 12, 17 tambah 3 berarti 20. Nah, jadi total frekuensinya ada 20. Oke, di sini ada yang tanya. Em, Dibulatin. Karena di sini ada 10 data ya kan. Dari 71 sampai 80 itu kan panjangnya ada berapa? Panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu 80 kurangi 71 ditambah 1. Berarti 9 tambah 1 ada 10. Kalau ada 10, dia kan genap ya. Maka mencari median atau tengah-tengahnya dari data yang genap itu berupa desimal nantinya. Gitu. Oke, bentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti tinggal kita hitung nih. Dari 75,5, 75,5 kita kalikan dengan 5, itu 377,5 ditambah 85,5 kita kali dengan 12, itu 1026 ditambah 95,5 kita kalikan dengan 3. Itu 286,5. Kemudian kita bagi dengan 20. Kalau kita tambahkan semuanya, itu hasilnya 1690 dibagi 20 adalah 84,5. Nah, jadi dari data yang berkelompok di sini itu ditemukan bahwa rata-ratanya adalah 84,5. Gitu, teman-teman. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya mohon maaf karena di sini sangat tidak kondusif sebenarnya ya. Sangat apa ya? Hujannya makin deras. Oke, kita lanjut lagi dah. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu, teman-teman masih ingat nggak artinya modus? Modus itu adalah nilai atau data yang paling banyak ya kan, yang paling banyak muncul. Kalau misalkan dia data tunggal,
ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti modusnya ada berapa? Modusnya itu adalah angka 3. Karena angka 3 di sini yang paling sering banyak muncul. Gitu. Ini kan data tunggal ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mau mencari modus pada data yang berkelompok? Kalau mencari modus pada data yang berkelompok, kita bisa gunakan rumus ini, teman-teman. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelasnya. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau kita tadi kan punya data data ini ya, data berkelompok. Nah, kalau misalkan kita punya data berkelompok pakai yang ini, kita taruh di mana ya enaknya? Oke, sebentar. Nah, berarti modus itu kan nilai yang paling sering banyak muncul. Dari rentang nilai 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100, itu modusnya di kelas mana ya? Modusnya itu kita lihat frekuensi di sini. Frekuensinya kan 12, artinya nilai dari rentang 81 sampai 90 itu merupakan kelas modusnya. Karena dia paling sering muncul gitu. Iya, benar. Nah, jadi di sini itu adalah kelas modus. Nah, terus mau nentuin tepi bawah gimana? Tepi bawah itu dari yang paling bawah kan 81. Jadi tepi bawahnya 81 dikurangi 0,5. Jadinya 80,5. Kemudian kita mencari D1-nya. D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi kan kelas modusnya 12. 12 kita kurangi dengan 5 atau selisihnya gitu ya, itu namanya D1. Terus D2-nya itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi D2-nya itu selisih dari 12 dengan 3. Nah, berarti D1-nya itu 12 kurangi 5, yaitu 7. D2-nya 12 dikurangi 3, yaitu 9. Kemudian P ini apa? P itu adalah panjang kelasnya. Mencari panjang kelas, berarti dari 90 dikurangi 81 ditambah 1, yaitu 10. Jadi panjang kelasnya, ya kan, atau banyaknya nilainya ini ada 10. 81, 82, 83, sampai 90 itu ada 10. Nah, berarti mencari modusnya itu sama dengan tepi bawahnya 80,5 ditambah D1-nya itu 7 per 7 ditambah D2-nya 9 dikali 10. 80,5 ditambah 7 per 16 dikali 10. 16 dengan 10 kita sama-sama bagi 2, yaitu 5, di sini 8. 80,5 ditambah 7 kali 5, 35, kita bagi dengan 8. 8 kali 4, 32. 8 kali 7, 28. 8 kali 2. Oke, berarti di sini 4,72 gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 85,22. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa modusnya itu adalah 85,22. Jadi beda ya perlakuannya untuk mencari modus pada data tunggal. Ya kita kan gampang ya. Kalau pada data tunggal atau nilai tunggal, itu tinggal lihat aja yang paling banyak, angkanya yang mana itu modusnya. Tapi kalau dia datanya berkelompok, kita lihat frekuensinya yang paling banyak ada pada interval atau rentang nilai yang mana gitu. Eh 8 kali 7 kok 28?
8 kali 7 yang mana? 7 kali 5, 35 kita bagi 8. 4,72-nya salah. Oh alah. Gini kan, 16 dengan 10 kita bagi 2, berarti 8 dengan 5. 7 kali 5 berarti 35. 35 kita bagi dengan 8. Oke, coba kita cek kembali ya. 35 kita bagi dengan 8. 8 kali 4, 32. Kok 8 kali 7? Oke. 8 kali 3, 24. Oke, berarti 4,3. Jadi di sini 84,8. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas koreksinya. Aduh, di sini nggak kondusif banget ya malam hari ini. Soalnya rame, aku nggak bisa menyesuaikan ini. Tadinya mau ditunda apa? Mau nggak jadi sih kelasnya, tapi entahlah. Besok itu udah mulai kelas mini group sih, jadi aku nggak bisa ngisi lagi. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Nah, berikutnya ada yang namanya kuartil. Kuartil itu kalau kita punya data ya, teman-teman punya data, di sini datanya minimum atau data paling kecil, di sini datanya maksimum atau data yang paling besar. Tengah-tengahnya itu namanya apa? Median ya kan? Median itu nilai tengah. Median itu adalah kuartil kedua. Nah, jadi kuartil kedua itu sama dengan median, sama aja. Kalau kita lihat tengah-tengah dari nilai minimum dengan median, itu namanya kuartil pertama atau kuartil bawah. Nah, terus kalau tengah-tengah dari median dengan maksimum, itu namanya kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, jadi seperti ini. Kalau pada data tunggal, misalkan kita punya data satu, 2, 3, 3, 4, itu 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan ada data kayak gini, berarti nentuin kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 itu gimana ya kan? Kita lihat dulu. Di sini minimumnya, di sini maksimumnya. Tengah-tengahnya yang mana? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data, berarti tengah-tengahnya adalah 7 tambah satu dibagi 2, yaitu 4 ya. Data keempat itu adalah mediannya atau kuartil kedua. Kemudian, tengah-tengahnya gimana? Di sini ya kan, 2 tambah 3. Berarti kuartil pertamanya adalah 2 tambah 3 kita bagi 2, yaitu 2,5. Terus kuartil ketiganya atau kuartil atasnya, 4 tambah 5 dibagi 2, yaitu 4,5. Nah, ini kan pada data tunggal gitu ya. Bagaimana jika datanya itu data kelompok gitu? Kalau data kelompok, sama seperti tadi, teman-teman. Kalau data berkelompok, misalkan, bentar, aku coba cari contohnya. Tabel, oke. Nah, di sini ada tabel misalkan. Tabel distributif frekuensi berikut merupakan data penjualan beras di suatu toko. Kemudian kita mau mencari kuartil ya kan. Ditanya itu kita mau mencari kuartil nih. Kuartil pertama. Nah, kuartil pertama itu rumusnya tepi bawah ditambah karena I-nya satu ya kan kuartil pertama jadi 1/4 ya kan 1/4 dikali N dikali banyaknya data dikurangi jumlah frekuensi sebelum dibagi dengan frekuensi kelas pada kuartilnya gitu.
terus dikali panjang kelasnya. Jadi kuartil pertama sama dengan tepi bawah ditambah, karena kuartil pertama jadinya seperempat dikali N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama. Tuh, frekuensi sebelum kuartil pertama dibagi dengan jumlah, oke, frekuensinya pada kuartil pertama dikali dengan panjang kelasnya. Nah, teman-teman bingung nggak? Sebenarnya gampang sih ini, karena kan kuartil ya. Kuartil itu membagi 4 ya kan, membagi 4 data. Makanya dia seperempat N gitu. Kalau kuartil kedua berarti 2 per 4 N. 2 per 4 dari banyaknya data. Atau setengahnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kuartil ketiga, berarti 3 per 4 dari banyaknya data yang ada itu. Nah, berarti kalau kuartil pertama, ini kita lihat dulu jumlah datanya ada berapa, ya kan frekuensinya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 15, 23, 23 tambah 8, 31, 31 tambah 9 berarti ada 40 ya kan. Ada 40 data. Kita mau mencari kuartil pertama, artinya seperempat dari 40, yaitu 10. Nah, jadi kuartil pertama itu ada pada data frekuensi ke-10 gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini frekuensinya 3, berarti masih belum ya, belum memenuhi ya kan? Belum nyampe ke 10. Terus kita lanjut lagi, 3 tambah 5 itu 8. Nah, 8 masih belum nyampe ke 10. 8 ditambah 15 itu 23. Artinya udah melebihi kan? Nah, jadi di sini ternyata adalah frekuensi apa? Kok frekuensi? Di sini adalah kelas kuartil pertama. Ini kelasnya kuartil pertama. Jadi kuartil pertamanya ada di sini ternyata. Ada di rentang 31 sampai 35 gitu. Terus nentuin tepi bawahnya sama kayak tadi. 31 yang paling rendah. Kita kurangi dengan 0,5 jadinya 30,5. Terus apa lagi? Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya ya kan? 3 tambah 5 yaitu 8. Terus frekuensi pada kelas kuartilnya yaitu ada 15. Panjang kelasnya 35 dikurangi 31 ditambah 1. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, jadi ada 5 data ya kan? 31, 32, 33, 34, 35. Berarti ada 5 ya kan? Nah, jadi biar cepat ngitungnya, 35 kurangi 31 tambah 1. Oke, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadinya 30,5 ditambah 10 dikurangi dengan 8 dibagi 15 dikali dengan 5. 30,5 ditambah 15 kita bagi dengan 5 yaitu 3 ya. 10 kurangi 8 yaitu 2. Kuartil pertamanya adalah 30,5 ditambah 2 dibagi 3. 2 per 3 berapa teman-teman? 3, 3 kali 6, 18. 0,66 ya. 0,666. Atau kita bulatin, ini tuh berulang ya, 0,666. Atau kita bulatin jadinya 0,67 gitu. Nah, nanti kan di UTBK kan soalnya ada yang pilihan ganda. Ntar disesuaikan aja. Terus kita hitung di sini dapat ternyata 31,17. Nah, ternyata kuartil pertamanya itu ada pada 31,17. Gitu, teman-teman. Oke, tentang kuartil ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Aman ya, kata Siva aman. Oke, kita lanjut lagi. Atau mau mencoba yang kuartil ketiga ya kan? Co- Boleh? Gimana? Coba ya. Kita mau cari kelas kuartil ketiga itu berapa? Nah, jadi kalau kuartil ketiga berarti
Kuartil ketiga sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 dari totalnya dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ketiga dikali panjang kelasnya. Kita lihat dulu, kita cari kuartil ketiga itu ada pada nilai keberapa ya? 3/4 dikali N, 3/4 dikali 40, berarti 30 ya. Kuartil ketiganya ternyata ada pada data ke 30, frekuensi ke 30. Nah, di sini 3 tambah 5, 8. Berarti belum ya. 8 tambah 15, 23. Berarti masih belum. 23 tambah 8, 31. Nah, berarti udah nyentuh ya kan. Jadinya kita dapat untuk kelas frekuensi, untuk kelas data kuartil ketiga, itu ada pada rentang 36 sampai 40. Nah, ini udah dapat ya. Ini kelas kuartil ketiganya ada di sini. Ya, benar kata Syifa. Habis itu sama tentuin tepi bawahnya berarti 36 dikurangi 0,5 jadinya 35,5. Kemudian sebelum jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga 3 tambah 5 8 8 tambah 15 berarti 23. Frekuensi kelas kuartil ketiganya adalah 8. Kemudian panjang kelasnya 40 kurangi 36 ditambah 1, yaitu 5. Nah, habis itu dimasukin aja ke rumusnya. Jadinya 35,5 ditambah 3/4 dikali N berarti 30, dikurangi dengan 23, dibagi dengan 8, dikali 5. 35,5 ditambah 7/8 dikali 5 ya kan? 7 kali 5, 35 dibagi 8. Nah, berarti kita hitung lagi, 35 bagi 8. Ini kayak dejavu tadi ya. 8 kali 4, 32, berarti 3. 8 dikali 3, 24. Oke, kita ambil 4,3 saja deh ya. 35,5 ditambah 4,3, berarti 39,8. Nah, jadi kuartil ketiganya itu adalah 39,8. Gitu. Gimana? Sampai di sini paham ya? Kuartil ya, mencari kuartil pada data yang berkelompok. Oke, kata Siva sudah paham. Teman-teman yang lain sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, biasanya pada statistika itu ada apa lagi? Ada simpangan baku ya kan? Simpangan baku itu kita mencari simpangan baku rumusnya S sama dengan akar dari jumlah semuanya ya kan. Frekuensinya kita kalikan dengan titik tengahnya dikurangi dengan rata-rata dikuadratin dibagi dengan jumlah semua frekuensinya. Nah, ini sedikit ribet ya kan. Kalau kita pakai sebentar. Oh, kita lanjut lagi. Oh, ada tips nggak biar gampang ngapalin rumusnya? Kan tadi berpola ya teman-teman, kayak apa namanya, rata-rata terus kuartil ya kan, kuartil terus apa lagi, modus. Nah, dia kan kayak berpola gitu. Jadi tips buat ngapalin rumusnya kita cukup pahami aja sih, dari kayak PB itu apa, tepi bawah kayak gimana. Iya, lebih ke laksol. Benar kata Siva, kalau sering latihan soal itu nanti udah terbiasa dengan polanya. Oke, kita coba lanjut ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ambil yang tadi dah, buat nyari simpangan baku.
Karena kalau matematika itu nggak nggak cukup buat ngafalin rumus teman-teman. Jadi harus pahami dulu, kemudian banyakin latihan soal, langsung nyoba variasi soalnya gitu. Nah di sini untuk simpangan baku dari data tunggal udah tahu nggak teman-teman? Kalau dari data tunggal, simpangan bakunya sama dengan akar akar jumlah X dikurangi rata-rata dikuadratin dibagi banyaknya data. Ini kalau datanya tunggal. Oke, coba ya kita bedain dulu sebentar. Ini yang data berkelompok nanti. Kalau misalkan data tunggal, coba kita flashback dulu ya. Karena kan kalian mintanya penerapan matematika, jadinya itu tahapannya lanjutan. Harusnya kalau PK itu tahap dasar, statistikanya dari dasar dulu. Oke, nah kalau data tunggal, mencari simpangan baku, misalkan ya datanya ada 2, 3, 3, 4, itu 2, 3, 4, 5. Misalkan ada 5 data. Nah, berarti simpangan bakunya sama dengan ini kita cari rata-ratanya dulu, teman. Cari rata-ratanya. Rata-rata dari sini berarti 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 kita bagi dengan 5. 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15 tambah 2 17. Angkanya kurang enak ya. Coba kita ganti aja 6 10 12, di sini 3 di sini 4 gitu ya. Jadinya 15 gitu. Oke, biar enak gitu datanya. 3 tambah 4 berarti 15 dibagi 5 yaitu 3. Nah, jadi simpangan baku itu kita cari dulu eh, sigma. Sigma itu kan totalnya ya kan? Totalnya dari X dikurangi rata-rata dikuadratin. Nah, berarti dari data pertama 2 ya kan? 2 kita kurangi dengan rata-ratanya 3 dikuadratin. Terus ditambah 3 dikurangi 3 dikuadratin. Ditambah 3 kurangi 3 dikuadratin. Ditambah 3 kurangi 3 dikuadratkan. Ditambah 4 kurangi 3 dikuadratkan. Kemudian kita hitung dulu. Min 1 kuadrat berarti kan 1. Tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 1 berarti 2. Jadi simpangan bakunya adalah akar 2 per N-nya itu ada 5 ya kan? Jadi akar 2 per 5. Atau akar 2 per akar 5 kita kalikan sekawan. Jadi simpangan bakunya adalah 2 per 5 akar 5. Nah ini kan data tunggal gitu. Oke, 3,5, 3 kurang 3,5 dan seterusnya. Gitu. Ini kalau datanya tunggal. Tapi kalau misal datanya berkelompok, ya kita kalikan dengan frekuensinya ya kan. Nah, kita tulis dulu simpangan baku sama dengan akar sigma ya kan total ya. Total dari frekuensi dikali dengan X dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan total dari frekuensinya. Tuh. Di sini frekuensinya tadi ada 40. Kita cari rata-ratanya dulu ya. Kita cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya dari 21 sampai 25. 21 ditambah 25 dibagi 2. Berarti 46 bagi 2 yaitu 23. Tengah-tengahnya adalah 23. 23, di sini 28, ya kan? 23, 28, di sini 33, di sini 38, di sini 43, di sini 48. Terus habis itu cari rata-ratanya. Kita belum nyari rata-rata ini ya. Rata-ratanya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. 23 dikali 3 gitu berarti. Oke. Ini agak merepotkan ya kalau dia datanya berkelompok gitu.
Berarti frekuensinya kita kalikan dengan titik tengahnya. 23 dikali 3 itu 69. Kemudian 28 dikali 5 itu 140. Kemudian 15 dikali 33 itu 495. 8 dikali 38 itu 304. 43 dikali 6 258. 48 kali 3 itu 144. 144 ditambah 258 ditambah 304 tambah 495 tambah 140 ditambah 69 jadinya 1410. Nah, berarti rata-ratanya adalah 1410 kita bagi dengan 40. Maka rata-ratanya adalah 35,25. Nah, jadi untuk mencari simpangan bergunya nanti itu frekuensinya dikali ini ya. Dari 3 ya kan, frekuensi 3 ya. 3 dikali dengan 23 dikurangi 35,25 dikuadratkan. Kemudian ditambah 5 dikali 28 dikurangi 35,25 dikuadratkan. Kemudian ditambah 15 dikali 33 dikurangi 35,25 dikuadratkan ditambah sampai 3 dikali 48 dikurangi 35,25 dikuadratkan. Jadi ini semuanya ditotal. Semuanya ditotal. Kemudian dibagi dengan 40. Gitu. Tapi nanti di UTBK nggak kira kayaknya ya tidak akan sedetail kayak gini. Paling kalau simpangan baku itu berupa data tunggal aja. Jadi intinya kalau data tunggal kan seperti ini. Tapi kalau misal dia data berkelompok, nah berarti akan banyak memakan waktu gitu. Oke, dari materi statistikanya udah sampai situ aja teman-teman. Ada yang mau ditanya sebelum kita bahas soal? Aman ya? Oke, soal berikutnya. Di sini ada soal, rata-rata umur pemain pada tim A dan tim B secara berurutan adalah 20 tahun dan 30 tahun. Rata-rata umur pemain pada tim A itu adalah 20, rata-rata umur pemain pada tim B itu adalah 30. Apabila rata-rata kedua tim tersebut adalah 26, rata-rata umur kedua tim. Nah, artinya di sini tuh rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya adalah 26. Total pemain kedua tim adalah 100. Jadi banyaknya pemain A ditambah banyaknya pemain B adalah 100. Mana yang memungkinkan sebagai jumlah pemain tim A? Kalau di soal kita ketemu kayak gini, itu rumusnya adalah rumus rata-rata gabungan. Ada yang masih ingat nggak rumus rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan itu rata-rata A dikali dengan banyaknya A ditambah rata-rata B dikali banyaknya B dibagi dengan total semua datanya, gitu kan ya. Di sini banyaknya A-nya kan nggak ketahuan ya teman-teman ya. Coba kita tulis dulu rata-rata gabungannya sama dengan rata-rata A dikali banyaknya A ditambah rata-rata B dikali banyaknya B dibagi dengan NA ditambah NB. 26 sama dengan 20 dikali NA ditambah. Di sini kita fokus ke satu aja karena yang ditanya jumlah pemain A artinya NA gitu ya. NB-nya kita jadiin
100 dikurangi NA. Jadinya rata-rata gabungan B 30 dikali 100 dikurangi NA dibagi NA ditambah NB itu adalah 100. Kita kali silang. 2.600 sama dengan 20 NA ditambah 30 kali 100, 3.000 dikurangi 30 NA. Jadinya 2.600 dikurangi 3.000 berarti min 400. Sama dengan 20 NA dikurangi 30 NA itu min 10 NA. Jadi NA-nya adalah min 400 dibagi min 10, yaitu 40. Nah, jadi jumlah pemain tim A itu adalah 40. Ada 40 pemain gitu. Jadi jawabannya yang B. Jadi diingat-ingat ya, untuk rumus rata-rata gabungan, itu adalah rata-rata gabungan sama dengan rata-rata dari A dikali dengan banyaknya A ditambah rata-rata B dikali banyaknya B dibagi total semuanya ya kan, NA ditambah NB. Kalau misalkan ada 3 Kak gitu, ada 3, rata-rata gabungannya gimana? Kalau ada 3 berarti rata-rata A dikali NA ditambah rata-rata B dikali NB ditambah rata-rata C dikali NC misalkan. Dibagi dengan NA ditambah NB ditambah NC. Gitu. Jadi menyesuaikan aja ya. Kalau ada 3 berarti kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah paham teman-teman untuk soal yang ini? Oke, aman ya. Siapa yang udah ngerjain pretestnya? Habis ini kita bahas lagi. Oke, tabel tersebut, perhatikan tabel berikut, kalori dalam daging. Tabel tersebut menunjukkan kalori dari 10 makanan terakhir Budi. Apabila Budi lalu memakan makanan berkalori 900, mana data yang tidak berubah? Iya, betul. Di sini ada data, ada 500, ada 500, ada 520, ada 550, 550, 550, 550, 600, 600, 900. Jadi apabila Budi memakan makanan kalori 900, mana data yang tidak akan berubah? Kita tentuin dulu ya. Kita tentuin dulu awalnya, data awal, berarti median itu kan nilai tengah ya. Median itu nilai tengah. Kita urutkan dulu, coret-coret gitu. Berarti tengah-tengahnya 550 dengan 550 yaitu 550. Terus kita cari modus. Modus itu apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Yang paling banyak muncul yang mana? 550, ya kan? Nah, berarti modusnya adalah 550. Kemudian ada jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. 900 dikurangi dengan 500 yaitu 400. Nah, ini kan data awalnya ya. Apabila Budi memakan berkalori 900, mana data yang nggak berubah? Oke. Berikutnya kita cari nih, data yang baru. Median itu nilai tengahnya. Berarti ini coret, ini coret, coret lagi, coret lagi, coret lagi. Artinya tengah-tengahnya adalah 550. Gitu. Berarti nggak berubah ya mediannya. Berikutnya kita cari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak. Tetap 550 ya. Jadi modusnya itu adalah 550. Kemudian jangkauannya. Jangkauannya 900 dikurangi dengan 500 ya. Paling besar 900 dikurangi dengan 500 itu 400. Jadi yang tidak berubah datanya adalah median, modus, dan jangkauan. 1, 2, dan 3. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Jadi median itu nilai tengah,
modus itu data yang sering muncul gitu, yang paling banyak muncul. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada data pemakaian air PDAM per pelanggan di RW 2 Jatisari pada bulan Januari 2025. Ditanya rata-rata pemakaian air setiap pelanggan pada bulan Januari 2025. Nah, kalau di sini tuh perhatikan ya teman-teman, di sini kan merupakan data berkelompok yang disajikan oleh diagram batang ya. Nah, di sini tuh kita tentuin dulu, masih ingat nggak rumusnya? Rata-rata kalau berkelompok itu jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengahnya ya kan, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oke, kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin dulu tabelnya. Di sini tengah-tengahnya berapa nih? 0,5 dengan 5,5. 0,5 tambah 5,5 kita bagi 2. Jadinya 6 bagi 2, 3 ya. Berarti tengah-tengahnya ini 3. Kemudian di sini 3 berarti frekuensinya 4 ya. Frekuensinya 4. Jadinya F dikali XI ya. Oke. FI dikali XI jadinya 12. Kemudian di sini tengah-tengahnya berapa? 5,5 tambah 10,5 dibagi 2, berarti 16 bagi 2, 8 ya. 8, dia ada 13. Nah, berarti 8 dikali 13, yaitu 104. Nah, kita lanjut lagi. Tengah-tengahnya di sini, 26 dibagi 2 berarti 13. Itu ada 8, kemudian 18, ada 7, kemudian 23 ada 5, kemudian 28 ada 3. Nah, ini kita kalikan. 13 kali 8, 104. 18 kali 7, 126. 23 kali 5, 115. 28 kali 3, 84. Oke, kemudian kita total ya. Frekuensinya total, hasil perkaliannya di total juga. 84 tambah 115 ditambah 126 ditambah 104 ditambah 104 ditambah 12. Itu 545. Kalau di sini frekuensinya 3 tambah 7 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 8 23. 23 23 tambah 13. 36 tambah 4 40 ya. Frekuensinya ada 40, benar kata Siva. Jadi rata-ratanya adalah 545 kita bagi dengan 40. Nah, didapatlah 13,625. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Jadi gitu ya untuk mengerjakan rata-rata berkelompok. Tentuin dulu titik tengahnya ya kan. Dari rentang 0,5 sampai 5,5, tengahnya berapa? Kemudian dikali dengan frekuensinya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Gimana? Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, coba full layar ya. Nah, di sini soal berikutnya, grafik berikut menunjukkan persentase komposisi GDP, Gross Domestic Product, dari dua negara, yaitu X dan Y, pada tahun 2023. GDP negara X pada tahun 2023 adalah 300 triliun, dan negara Y adalah 400 triliun. Di sini ada sebuah grafik ya, persentase GDP negara X dan Y-nya. Yang hijau ini negara X, ada bidang-bidangnya ya, ada pertanian, ada jasa, manufaktur, ekspor, dan lain-lain. Di sini yang warna kuning itu negara Y,
Oke, di sini GDP negara X dan Y sama besar dari sektor pertanian. Kita lihat sektor pertanian, ya kan? Sektor pertanian. Kalau yang negara X, pertaniannya itu 40%, ya kan? 40%. 40 per 100 dikali dengan negara X GDP-nya berapa? 300 triliun. Nah, jadinya kita coret-coret 120 triliun. Kalau negara Y dari sektor pertanian itu 30%, berarti 30 per 100 dikali dengan GDP negara Y-nya berapa? 400 triliun. Nah, berarti ini coret-coret 30 kali 4, 120 triliun. Artinya GDP negara X dan Y sama besar dari sektor pertanian. Itu benar. Gitu. Gimana? Tadi kayaknya banyak yang terkecoh ya. Aku lihat di apa namanya? Jawaban kalian ada yang banyak yang salah di soal yang ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi dilihat dulu presentasenya apakah sudah sesuai enggak nih ya kan? Kita kalikan dengan GDP di tahun tersebut. Rata-rata GDP dari sektor jasa kedua negara adalah 100 triliun. Kita lihat dulu nih, sektor jasa. Kalau sektor jasa, nah berarti kalau rata-rata nanti kita jumlahkan semua lalu dibagi dengan 2 gitu ya. Di sini sektor jasa untuk negara yang X itu 20%, 20 per 100 kali dengan GDP-nya 300, jadinya 60 triliun. Kalau yang Y itu 35 per 100 dikali dengan 300, jadinya 35 dikali 3 itu 105 ya. 105 triliun. Berarti kalau rata-ratanya 60 triliun. Bentar, ada yang salah ya. Oh, di sini 400 triliun yang Y. Berarti 35 dikali 4 yaitu 140. Nah, kita perbaiki dulu. 140. Jadi rata-ratanya adalah 60 ditambah 140 dibagi dengan 2 gitu ya. Karena ada 2 negara, kita bagi dengan 2. Jadinya 200 triliun dibagi 2 yaitu 100 triliun. Berarti jawabannya apa? Benar lagi ya kan? Jadi yang pertama benar, yang kedua juga benar. Oke. Nah, berikutnya ini yang C ya. Oke. Di sini yang C coba kita duplikat dulu, kita bersihkan. Untuk pernyataan yang ketiga, bentar, mana dah? Nah, perbandingan GDP dari sektor ekspor negara X dengan manufaktur negara Y. Oke. Sekarang kita cari dulu yang ekspor negara X ya. Ekspor negara X itu 20%, 20 per 100 dikali dengan 300 triliun. Kemudian manufaktur dari negara Y. Manufaktur dari negara Y itu 20%. 20 per 100 dikali 400 triliun. Jadi yang di sini itu adalah 60 triliun. Kalau yang di sini itu 80 triliun. 60 triliun banding dengan 80 triliun. Jadi 6 banding 8.
yaitu 3 banding 4. Sama-sama bagi 2. Nah, di sini pernyataannya 4 banding 3. Berarti keliru ya. Jadi salah gitu. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Yang B. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Ada yang masih bingung nggak dalam baca grafik gitu? Membaca grafik ini kan statistika yang dibentuk dari apa berupa visual diagram batang ya kan? Sudah bisa teman-teman? Mungkin ada yang bingung gitu baca grafik. Oke, Siva udah paham. Yang lain udah paham juga ya. Kita lanjut lagi. Maksud GDP itu gimana, Kak? GDP, GDP itu Gross Domestic Product, produk domestik bruto gitu. Pernah dengar nggak? GDP, PDB dari sebuah negara. Siapa yang masih belum tahu? Kalau Indonesia ya, Indonesia itu GDP-nya mencapai 4.247. Oke, intinya itu GDP atau produk domestik bruto itu perhitungan yang digunakan oleh sebuah negara sebagai apa ya untuk mengukur aktivitas perekonomiannya gitu. Nah, jadi kan sebuah negara dalam 1 tahun ya itu dilihat dulu nih perkembangan ekonominya kayak gimana. Apakah meningkat ya kan seberapa seberapa besar nih peningkatannya? 40% misalkan dari sektor pertanian, 20% dari jasa. Jadi tahu gitu. Itu namanya GDP atau produk domestik bruto. Nah, coba cari dah produk domestik bruto. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Rata-rata GDP dari 3 sektor tertinggi di negara Y adalah, nah di sini di negara Y yang tertinggi dari jasa ya kan? Dari jasa yang pertama, kemudian pertanian yang kedua, kemudian manufaktur yang ketiga. Di negara Y yang tertinggi itu dari jasa dulu, jasanya berapa nanti kita cari, kemudian pertanian, kemudian manufaktur, manufaktur. Kalau yang dari jasa itu di negara Y 35% ya kan? 35% dikali dengan 400 triliun. GDP totalnya gitu, 400 triliun. Jadinya 35 kali 4 tadi 140 triliun. Kemudian kalau yang dari pertanian 30%, 30 per 100 dikali dengan 400 triliun, jadinya 120 triliun. Kalau yang manufaktur itu 20% dikali dengan 400 triliun, jadinya 80 triliun. Nah, 3 sektor tertingginya di negara Y itu dari jasa, pertanian, sama manufaktur. Kalau ditanya rata-ratanya, ya udah, berarti gimana konsep rata-rata? Rata-rata adalah total semua data dibagi dengan banyaknya data. 140 triliun ditambah 120 triliun ditambah 80 triliun. Dibagi ada berapa banyak datanya? Ada 3. Nah, kita tinggal hitung aja gitu. 80 tambah 120 itu 200, 200 tambah 14, 4, apa, 140 berarti 340 triliun kita bagi dengan 3 ya kan? Kita bagi dengan 3. Nah, di sini 300 dibagi 3 kan 100 ya. Jadi jawabannya seratusan. Kalau 120 kali 3, 360 udah lebih ya. Jadinya 113,3 triliun. Jadi jawabannya yang C. Gitu cara. Iya, nanti kan di UTBK kita cocokin dengan opsinya gitu ya, teman-teman. Ya, kan udah tahu nih kalau 340 coba dibulatin ya ke 300 gitu. 300 dibagi 3 berarti kan 100. Nah, jadi 340 triliun dibagi 3 itu rata-ratanya di atas 300. Gitu. Bisa ya, teman-teman ya?
Oke, coba kita lanjut lagi. Jika pada tahun 2024 GDP negara Y naik menjadi 500 triliun dengan persentase sektor jasa turun menjadi 25% dan persentase ekspor naik menjadi 20%. Rata-rata GDP dari tiga sektor terendah di negara itu berapa? Nah, kalau ada kayak gini, ini di negara Y ya. Di negara Y, GDP-nya 2023 itu 400 triliun. Nah, kemudian di 2024 ternyata naik nih ya kan. Perekonomiannya membaik ternyata. Jadi 500 triliun. Nah, kalau dirincikan ternyata mengalami apa nih? Penurunan pada beberapa sektor ya. Pada sektor jasa, pada sektor jasa itu turun menjadi 25%. Terus ekspor itu naik menjadi 20%. Jadi jasa itu yang awalnya 35% ternyata turun menjadi 25%. Terus ekspor tuh 10% naik menjadi 20%. Kalau yang lain gimana? Tetap ya, nggak ada info lagi. Jadi pertanian tetap 30%, kemudian manufaktur tetap 20%, lain-lain 5%. Oke. Kemudian ditanya apa? Rata-rata GDP dari tiga sektor terendah. Dari tiga sektor terendah nih. Nah, berarti dari sektor terendahnya dari apa? Lain-lain ya. Lain-lain, kemudian manufaktur, kemudian ekspor. Nah, kita cari nih. Kalau yang dari ekspor ya, itu 20/100 dikali dengan 500 triliun, jadinya 100 triliun. Kalau yang manufaktur 20/100 dikali 500 triliun, jadinya 100 triliun. Kalau yang lain-lain 25 triliun. Nah, berarti rata-ratanya 100 triliun ditambah 100 triliun ditambah 25 triliun kita bagi dengan 3. Jadinya 225 triliun dibagi 3. Oke. Di sini yang apa kalau kita bulatin 20 apa 210 ya. 210 dibagi dengan 3 itu kan 70-an ya. Nah, artinya di sini 70 ke atas nih. Jadi jawaban yang A salah, yang B salah, yang C salah, yang E salah. Jadi jawabannya yang D. 75 gitu ya. Oke. Berarti rata-ratanya untuk tiga sektor terendah itu adalah 75. Sudah begitu teman-teman. Karena nanti di UTBK kan bukan kita menemukan detail ya kan, tapi sesuai enggak gitu dengan opsi jawaban dengan opsinya gitu yang kita pilih. Ini kan 75. Gitu ya. Paham teman-teman untuk soal yang ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah aman? Aman? Paham ya? Oke, sudah 1 jam ya. Mau ice breaking teman-teman karena tadi ada kendala ya. Ice breaking cuma dikit doang sih aku nyiapinnya. Oke, kita waktunya ice breaking. Enggak, kali ini kita akan bermain menemukan kepingan puzzle yang hilang. Nah, jadi di sini kita cocokin aja. Kira-kira untuk soal yang pertama ini itu yang mana? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Oke, giliran ice breaking ginian kalian rame guys ya. Giliran di soal tadi kicep semua. Oke, di sini ada Siva, ada Deborah, Mada. Oke, ya Revanza, Balkis, Sukma, dan lain-lain ya. Oke, jadi apakah benar jawabannya yang B? Kita cek ya.
Oke, teman-teman, jawabannya ya benar ya, yang B ya. Jadi di bagian sini ya, yang Mada itu yang hilang. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba langsung keluar dari goa. Iya tuh, tadi bahas materi, bahas soal, pada kicap semua. Oke, yang ini gimana teman-teman? Jawabannya, oke, yang A ya. Pada jawab yang A, oke, ada yang B. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau teman-teman perhatikan ya di sini tuh dia harusnya kan kolam ya. Di sini kolam berarti yang C bukan. Kemudian di sini apa bedanya? Ada mobil sama ada daunnya kan, ada rantingnya. Nah, mobil sedangkan mobil di sini nih. Nah, jadi jawabannya yang A. Gampang ya, teman-teman ya. Pohonnya, ya betul. Oke, sudah selesai. Aku nggak nyiapin banyak karena tadi habis dari perjalanan di luar sih gitu. Nggak sempat banyak. Oke, kita main ice breakingnya next time lagi aja. Aku banyakin. Ya, langsung bahas soal lagi ya. Jadi yang kedua teman-teman, itu apa ya, dari data dan ketidakpastian itu selain statistika ada yang namanya kaidah pencacahan dan peluang. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen tahu kalian paham nggak dari materi yang kaidah pencacahan? Seberapa paham? Dari 1 sampai 10 gitu. 1 sampai 10, seberapa paham tentang materi ini? Wih, Shiva, paham banget ya? Oke, Jessica 7, Ahmad 15 malah lebih. Oke, gak apa teman-teman. Di sini eh, ada dua, ada permutasi sama kombinasi. Intinya apa? Kalau permutasi, permutasi itu memperhatikan urutan, memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, dia bebas, tidak tidak memperhatikan urutan ya. Berarti apa nih? Urutan tidak penting gitulah ya. Oke, aku hapus sini. Oh ya dah, tanpa memperhatikan urutan. Urutan. Nah, maksudnya gimana? Contohnya gini, dari 10 siswa akan diambil 3 siswa. Dari 10 siswa akan diambil 3 siswa. Berarti kalau soalnya kayak gini, itu kombinasi. Jadinya dari 10 siswa mau dipilih, mau diambil 3 siswa. Jadi 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Tapi beda cerita. Kalau 10 siswa mau diambil 3 siswa, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ya kan? Ada yang jadi bendahara. Nah, karena di sini posisi, ada urutan, maka urutan di sini penting. Karena urutan penting, jadi di sini permutasi. 10 permutasi 3. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Nah, kenapa begitu? Ada yang bingung nggak? Contohnya gini, dari 10 siswa ya, ada yang namanya Siva ya kan ya, ada yang namanya Siva, ada yang namanya Nur, ada yang namanya Farel gitu ya, dan lain-lain lah ya. Misalkan eh, intinya tuh bebas aja dari 10 mau diambil 3 gitu. Ya udah, diambil aja bebas gitu. Jadi kan nggak ada posisi, nggak ada urutan. Itu namanya kombinasi. Tapi kalau yang case kedua ini beda nih. Mau diambil 3, ada yang jadi ketua, sekretaris, bendahara. Coba perhatikan di sini. Misalkan kondisi Shiva terpilih menjadi ketua, apakah sama dengan kondisi Shiva ketika dia terpilih menjadi bendahara? Nah, tentunya kan beda kan ya? Karena di sini ada sebuah kondisi yang berbeda, maka urutannya penting. Posisi di sini penting. Jadinya permutasi deh. Gitu.
Paham ya, teman-teman ya? Oke, terus habis itu apa lagi? Permutasi itu ada banyak ya kan? Ada permutasi siklik. Permutasi siklik atau siklis itu dia biasanya pada kondisi yang melingkar ya, teman-teman ya. Pada kondisi yang melingkar. Contohnya ada meja bundar gitu ya. Lama. Oke, aku tulis di sini deh ya. Permutasi siklis. Permutasi siklis. Permutasi siklis itu ada banyak. Pertama, meja bundar. Dia kan melingkar ya. Kedua apa? Gelang kata Siva. Oke. Kalung dan lain-lain. Intinya kalau yang melingkar-melingkar gitu, itu namanya permutasi siklis. Contoh yang meja bundar. Misalkan ya, ada ada 5 orang mau duduk di meja bundar gitu ya. Ada 5 orang. Ada Syifa, ada Nur, ada Farel, ada Jessica, sama ada Ahmad misalkan gitu. Nah, mereka mau duduk. Ada berapa banyak cara ya? Berarti dia pakainya permutasi siklis. 5 dikurangi 1 faktorial. Permutasi siklis, rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Banyaknya orang dikurangi 1 faktorial. Itu namanya permutasi siklis. Jadi di sini 4 faktorial. Kalau faktorial itu dikali sampai 1 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya 24. Benar kata Revanza. Gitu. Terus ini kan normal ya. Gimana kalau ada kondisi-kondisi di grup? Iya, di grup chat ada yang kegocek ya. Iya, ada yang kegocek. Cuman aku nggak bilang aja tadi. Oke, gimana kalau ada kondisi ya teman-teman ya? Misalkan ada kondisi eh Shiva sama Jessica mau barengan gitu ya. Shiva dan Jessica mau duduk bersebelahan misalkan gitu. Harus duduk bersebelahan karena mereka bestian misalkan gitu ya. Duduk bersebelahan. Nah, berarti kondisinya gimana? Anggaplah gini. Di sini Shiva misalkan ya. Di sini Jessica. Nah, bersebelahan ya. Oke. Kalau ada kondisi kayak gini, itu dijadiin satu, teman-teman. Artinya sekarang ada berapa? Ini jadiin satu ya, ini jadiin satu, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ternyata N-nya ada 4. Karena Shiva dan Jessica harus duduk bersebelahan. Oke, paham ya? Jadi kehitungannya adalah 4. Jadi permutasi sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Dikali, lihat dulu yang dijadiin satu. Jessica sama Shiva, dia bisa tuker posisi ya kan? Bisa Jessica yang di sini, Shiva yang di bawah, atau Shiva yang di atas, Jessica yang di bawah. Artinya ada 2 kondisi ya kan? Ada 2 kondisi teman-teman. Berarti P sama dengan 3 faktorial dikali 2. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2. Berarti P-nya 6 kali 2, 12. Jadi ada 12 cara Shiva dan Jessica harus duduk bersebelahan. Benar kata Revanza. Oke, gimana? Paham teman-teman? Atau mau lagi? Kondisi lagi? Ya kan? Atau mau kondisi lagi? Misalkan ya, si Nur ini juga mau ikutan gitu ya. Shiva, Jessica. Nur bilang ke Shiva sama Jessica, oh kalian lupain aku ya gitu. Aku mau duduk bareng lah sama kalian gitu. Nggak apa, nggak mau berpencar lah istilahnya. Ini sama Nur ya, mau duduk barengan gitu ya. Duduknya bersebelahan. Di antara mereka lah gitu intinya. Nah, berarti dilihat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah Shiva di sini, Jessica di sini, Nur di sini. Nah, berarti dijadiin satu ya, teman-teman ya. Jadiin satu, berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 3. Jadinya
Permutasi sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial. Terus kita kalikan. Yang dijadiin 1, kan ada 3 orang. Berarti dikali dengan 3 faktorial ya. Ini 2 faktorial sebenarnya, 2 kali 1. Berarti sini 3 faktorial. Nah, berarti kenapa 3 faktorial? Karena 3 faktorial itu kan 3 kali 2 ya. 3 kali 2 atau 6 ya teman-teman ya. 2 kali 1 kali 6. Nah, kenapa begitu? Ada 6 kondisi. Kondisi pertama, Siva di sini, Jessica, Nur. Kondisi kedua, Siva, Nur, Jessica. Itu ya, ada 2 kondisi. Terus, bisa jadi Jessica di sini. Jessica, Siva, Nur, Jessica, Nur, Siva. Ada 4 kondisi. Atau Nurnya di sini. Nur, Siva, Jessica, Nur, Jessica, Siva. Berarti ada 6. Gitu maksudku. Berarti ada 12 cara. Gitu ya. Gak apa-apa bareng. Iya, gak apa-apa. Tuh kan, udah jadi temenan sekarang. Nah gitu, teman-teman. Gimana? Paham nggak? Kalau kondisi-kondisi siklis kayak gini, dia kan sering keluar tuh di soal-soal tryout, UTBK gitu. Oke. Makasih Siva kata Nur tuh. Akhirnya Nur diterima deh ya. Duduk sama Siva dan Jessica. Oke, gimana? Paham nggak? Atau mau bahas lagi? Kalau misal kayak kondisinya kalung nih ya. Misalkan ada 10 mutiara ya. Ada 10 mutiara atau 10 manik-manik gitu ya. 10 mutiara atau 10 manik-manik mau dibikin kalung. Berarti 10 dikurangi 1 faktorial atau 9 faktorial gitu ya. Nanti dihitung saja gitu. Oke, aku ngakak lihat ini cetannya Siva dan Nur. Paham ya teman-teman ya? Coba sekarang latihan soal dulu. Pak Dodi dan Bu Dodi mempunyai 4 anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Suatu hari, mereka sedang berada di suatu restoran untuk makan malam. Meja makan di restoran tersebut berbentuk lingkaran. Pak Dodi dan Bu Dodi duduk secara melingkar untuk menikmati makanan yang disajikan pelayan restoran tersebut. Berapa banyak cara duduk Pak Dodi, Bu Dodi, dan 4 anak lainnya? Nah, berarti kayak gini, pakainya apa? Permutasi siklis. Ya kan? Rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Ada berapa orang nih semuanya? Ada Pak Dodi 1, Bu Dodi 2, tambah 4 ya, 4 anaknya berarti ada 6 ya. Jadinya 6 dikurangi 1 faktorial, 5 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6, 24, 24 kali 5, 120. Jadi jawabannya yang B. Nah, gitu. Benar kata Jessica, 120. Paham nggak nih teman-teman? Atau teman-teman mau nyoba dulu, tah? Ini ada lagi soalnya. Tuh, beda. Ada kondisi, jika Pak Dodi dan Bu Dodi harus selalu duduk berdampingan. Nah, ada berapa tuh? Oke, coba ya. Coba dulu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang ada kondisi, Pak Dodi dan Bu Dodi harus duduk berdampingan. Tuh, berarti berapa nih? Coba aku tunggu ya. Empat delapan gak sih kak? Oke, udah ada yang dapat ya. Ada yang 48. Oke, kita lanjut ya. Di sini Pak Dodi sama Bu Dodi nggak mau berpisah ya. Mau duduknya berdampingan gitu. Anggaplah Pak Dodi di sini. Ini Bu Dodi di sini. Jadiin satu ya. Jadiin satu berarti 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Permutasi siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial dikali. Nah, Pak Dodi sama Bu Dodi ada 2 orang ya kan, kali 2 faktorial. 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1.
dikali 2 kali 1. Jadinya 3 kali 2, 6, 6 kali 4, 24, 24 kali 2 berarti 48. Nah, benar teman-teman. Oh alah, duanya harus faktorial ya. Iya, Balkis. Duanya tuh sebenarnya faktorial tadi. Cuman aku langsung aja gitu, 2 gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Jadi kalau ada soal kayak gini jangan bingung. Ntar aku kasih lagi dah di grup soal-soalnya yang mirip. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita masih ada waktu ya. Oke. Gak kerasa ya 1 jam setengah udah belajarnya. Kita lanjut lagi ke peluang. Peluang masih ingat ya teman-teman ya. Kita review sejenak. Peluang itu banyaknya kemungkinan A. Oke, ini aku terlupa A-nya ya. Sebentar. Peluang itu peluang kejadian A misalkan. Banyaknya kemungkinan kejadian A dibagi banyaknya sampel. Kalau kita misalkan ada sebuah dadu ya kan? Ada sebuah dadu. Nah, sebuah dadu misalkan eh peluang munculnya mata dadu prima misalkan. Berarti kita lihat dulu kemungkinannya ya kan. Di sini prima itu angka apa aja sih ya kan? Prima itu ada angka 2, 3, 5. Ada lagi? Nggak ada ya, benar. 2, 3, 5. Nah, artinya banyaknya kemungkinan kejadian A, banyaknya mata dadu prima itu ada 3. Ada 3 mata dadu, yaitu angka 2, angka 3, angka 5. Terus sampelnya nih. Sampelnya di sini semuanya ya kan ya. Semua mata dadunya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Artinya peluang munculnya mata dadu prima itu 3/6. Atau kalau kita sederhanakan jadi setengah. Gitu, betul-betul. Nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Kalau peluangnya sama dengan 0, artinya mustahil atau tidak pasti terjadi gitu. Nggak akan terjadi. Kalau peluangnya 1, itu pasti terjadi. Nah, tapi umumnya peluang itu ada pada rentang itu ya. Setengah ya kan. Berarti 50-50 nih. 50-50 gitu ya. Peluangnya 50-50. Paham ya teman-teman? Oke. Terus langsung soal deh ya. Sebuah stasiun radio mengadakan kuis berhadiah melalui SMS dengan hadiah sebuah speaker dan sebuah laptop. Peraturan kuis adalah setiap nomor HP hanya boleh mengirim jawaban kuis 1 kali. Undian laptop dilakukan setelah speaker. Oke, speaker dulu ya. Speaker dulu, baru habis itu laptop. Oke. Dan peserta yang telah memperoleh hadiah tidak akan diikutkan kembali pada undian selanjutnya. Dalam kuis tersebut ada 100 pengirim dengan jawaban benar. Umar mengikuti kuis dan mengirim jawaban benar. Pernyataan berikut yang benar adalah peluang Umar gimana nih? Peluang Umar memperoleh hadiahnya berapa persen kira-kira? Berapa persen dah? Peluangnya berapa nih? Peluang Umar memperoleh hadiah. Hadiahnya ada berapa? Ada 2 ya? Ada 2. Oke, jadi di sini pertama speaker. Jadi 1 per ada 100 orang. Karena dia Umar itu hanya boleh mengirim jawaban kuisnya 1 kali, artinya ada 1 ya kan? 1/100 untuk mendapatkan speaker. Kalau misalkan dia belum dapat, berarti dikali dengan 1 laptop dibagi dengan 99 orang. Jadi peluang Umar mendapatkan hadiah itu adalah 1/9.900. Bukan 1/50. 1/9.900.
Oke. Peluang Umar mendapatkan hadiah speaker. Kalau hadiah speaker berarti 1/100. Peluang Umar memperoleh hadiah laptop. Kalau hadiah laptop berarti karena hadiah laptop itu urutan kedua, berarti laptopnya ada 1/, tinggal 99 orang. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu. Peluang Umar memperoleh hadiah speaker. Salah, 1/100. Karena speaker kan diundi pertama. Masih 100 orang gitu kan ya. Nah, jadinya 1/100. Peluang Umar memperoleh hadiah laptop. 1/99. Nah, jadi gitu jawabannya yang C, teman-teman. Gimana? Paham? Atau ada yang masih bingung nggak nih dari soal yang tadi? Pretestnya. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, di peluang itu ada yang namanya fungsi distribusi binomial. Nah, ini apa lagi, Kak? Ada yang udah tahu? Coba aku pengen tahu nih, siapa yang udah tahu distribusi binomial? Siapa yang belum tahu? Siapa yang baru tahu? Oke, Sifat tahu. Bagis belum tahu, Jessica belum tahu. Oke. Jadi di sini di peluang itu kan biasanya ada soal tuh, yang mana dia penerapan dari fungsi distribusi binomial. Pada sebuah percobaan, peluang untuk mendapatkan tepat X sukses dalam N percobaan adalah P X sama dengan X. Nah, ini agak ribet ya. Simpelnya gini, teman-teman. Contohnya ya, contoh. Peluang hari ini hujan adalah 1/5. Berapa peluang terjadinya 2 kali hujan dalam 3 hari ke depan? Nah, di sini kan ada P, ada Q. Ada hujan, ada tidak hujan. Ini H komplement ya. H komplement itu kan lawannya ya, artinya tidak hujan gitu. Peluang hujan itu sama dengan 1/5. Berarti peluang tidak hujan itu berapa? 1 dikurangi 1/5, yaitu 4/5. Gitu ya. Kenapa kok 1 dikurangi 1/5? Kenapa kok 1? Karena peluang itu dari 0 sampai 1, ya kan? Maksimalnya 1. Makanya 1 dikurangi 1/5. Jadinya 4/5. Berapa peluang terjadinya 2 kali hujan dalam 3 hari? Nah, berarti gimana? Peluangnya 1/5, ya kan? Peluang hujannya adalah 1/5. Dia hujannya 2 kali. Terus peluang tidak hujannya 4/5. Berarti apa, pangkat 1 ya. Dalam 3 hari, dia itu kan pengennya 2 hari hujan. 1 hari tidak hujan. Nah, berarti yang peluang hujannya kan 1/5. 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 1. Gitu. 3 kurangi 2 itu 1 itu ya. Terus di sini 3 X-nya 2 ya. 32 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 1. Gitu, teman-teman. 3 dari 2 gimana? 3 dikali 1/5. Oke. Di sini maksudnya itu oke, gini. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Nah, oke, udah muncul di sini pennya. Oke. Nah, di sini tuh pakainya kombinasi 3 kombinasi 2. Karena dari 3 hari itu mau hujannya 2, ya kan, 2 kali.
Berarti kombinasi gimana? 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 1 pangkat 2, 1. 5 pangkat 2, 25. 4 pangkat 1, 4. 4 per 5 ya. 5 pangkat 1 juga 5. Di sini 3 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret. 3 dikali 4 per 125. Jadinya 12 per 125. Jadi peluang terjadinya 2 kali hujan dalam 3 hari ke depan adalah 12 per 125. Gitu. Paham teman-teman? Siapa yang masih belum paham? Jadi kalau dijabarin, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama hujan, hari kedua hujan, berarti hari ketiga tidak hujan. Atau bisa jadi hari pertama hujan, hari kedua nggak hujan, hari ketiga hujan. Atau bisa jadi hari pertama nggak hujan, hari kedua hujan, hari ketiga hujan. Nah, inilah kenapa kok dikali 3. Karena ada 3 kemungkinan, 3 kombinasi 2. Gitu. Paham ya? Itulah kenapa kok dikali 3. Karena ada 3 kemungkinan. Bisa jadi hari pertama hujan, hari kedua hujan, hari ketiga nggak hujan, dan seterusnya gitu. Oke, paham ya, Farel ya, dan lain-lain ya. Dan teman-teman yang lain sudah paham. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba nih, ada soal lagi nih. Seorang dokter menggunakan suatu jenis obat untuk mengobati penyakit gagal ginjal. Diketahui peluang sembuhnya 0,6. Tentukan jumlah pasien yang gagal pengobatan jika dokter tersebut menggunakan obat pada 50 pasien. Dokternya. Oh, semua pasien itu gagal harusnya ya. Oke. Silakan teman-teman dicoba dulu. Ternyata kalian familiar ya dengan dokternya ya. Nah, di sini kan peluang sembuh ya. Peluang sembuh itu 0,6 atau 6 per 10. Jadinya peluang gagal itu 1 dikurangi 6 per 10, yaitu 4 per 10. Oke. Tentukan jumlah pasien yang gagal. Yang gagal pengobatan jika dokter tersebut menggunakan obat pada 50 pasien. Artinya, kalau pasiennya gagal ya, peluang gagal sama dengan 4 per 10 dikali dengan 50 pasien. Jadinya, ada 20 pasien ya. Ada 20 pasien yang gagal. Dari 50 orang gitu. Gitu. Tapi kalau dilihat dari dokternya, kayaknya anu ya, gagal semua ini harusnya. Oke, paham nggak teman-teman? Oke, paham ya. Ada yang bingung nggak di sini? Paham. Oke, siap ya. Kita lanjut lagi. Yang penting dokternya udah berusaha ya. Ini sepertinya soal terakhir teman-teman. Sebuah kantor mempunyai 30 karyawan. Gaji rata-rata karyawan pria 3 juta rupiah sebulan. Udah diusahakan gagal semua. Dan gaji rata-rata karyawan wanita 2,5 juta rupiah per bulan. Sementara gaji rata-rata seluruh karyawan kantor tersebut 2,7 rupiah per sebulan. Oke, di sini suatu hari kantor akan melakukan kunjungan dan akan memilih 3 orang karyawan. Banyak cara memilih karyawan sehingga terdapat 2 karyawan pria adalah oke, di sini kan nggak diketahui ya, prianya ada berapa, wanitanya ada berapa. Pria ditambah banyaknya pria ditambah banyaknya wanita itu adalah 30. Rata-rata gaji pria itu 3 juta, rata-rata gaji wanita itu 2,5 juta, rata-rata gabungan itu 2,7.
Nah, berarti ini apa? Statistika ya, rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan sama dengan rata-rata A dikali. Oh, berarti ini rata-rata yang pria dikali dengan banyaknya pria, ditambah rata-rata wanita dikali banyaknya wanita. Astaga, kenapa B ya? Oke. Rata-rata wanita dikali banyaknya wanita dibagi banyaknya pria ditambah banyaknya wanita. 2,7. Rata-rata prianya gajinya 3 juta. Oke, berarti kalau gitu kita fokusin ya. Di sini kita cari apa dulu? Cari prianya dulu dah. Berarti NW sama dengan 30 dikurangi NP. NP ditambah 2,5 dikali 30 dikurangi NP dibagi 2,7. Astaga, 30 maksudku. Oke, di sini per 30. Teman-teman udah paham kan ya? Rata-rata gabungan ya. 30 dikali 2,7. 30 dikali 2,7 itu 81 sama dengan 3 NP ditambah 2,5 dikali 30 itu 75 dikurangi 2,5 kali NP berarti 2,5 NP. 3 NP dikurangi 2,5 NP berarti 0,5 NP. 81 kurangi 75 itu 6. Berarti NP-nya adalah 6 dibagi setengah yaitu 12. Jadi prianya itu ada 12. Pria ada 12, berarti wanitanya itu 30 dikurangi 12. Wanitanya ada 18. Terus ditanya apa? Banyak cara memilih karyawan sehingga terdapat 2 karyawan pria dalam pilihan tersebut. Banyak cara memilih karyawan. Oke. Dia pakai apa? Kombinasi, betul. Pakai kombinasi. Karena kan bebas. Intinya mau ngambil 2 pria. Suatu hari kantor akan melakukan kunjungan dan akan memilih 3 orang karyawan. Artinya 2 pria dan 1 wanita. Gitu kan ya? Jadi dari 12 pria mau diambil 2 dan kalau dan itu dikali dari 18 wanita diambil 1. Jadinya 12 faktorial dibagi 12 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 18 faktorial per 18 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 kali 1. Ini coret-coret, 12 bagi 2, 6, dikali 18 kali 17 faktorial per 17 faktorial kali 1. Jadinya 66 dikali 18. 6 dikali 8, 48, berarti belakangnya 8. Antara A sama C, 66 kali 18 berarti 1188. Jadi jawabannya yang A. Oke, betul. Jadi jawabannya yang A. Jadi begitu teman-teman, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Karena waktu sudah menunjukkan 21.12 yang mana kita sudah hampir 2 jam ya belajarnya. Ini ada latihan soal yang bisa kalian coba. Kalau misalkan kalian mau nanti minta koreksi di grup deh ya. Oke teman-teman, gimana tentang tentang dokternya, tentang materi pada malam hari ini? Ada yang mau ditanyakan tidak?
Oke, paham ya teman-teman ya? Asik dan menyenangkan. Oke, siap. Semoga kalian paham dengan materi yang apa aku jelaskan pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena di sini kondisinya kurang kondisional sebenarnya, apa ya? Masih hujan di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.